Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan dan dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan topik yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang pesona kenikmatan akhirat. Topik ini sengaja saya angkat dalam rangka untuk memberi motivasi kepada kita kaum muslimin, baik para ikhwan maupun para akhwat, untuk semangat beramal saleh, agar mereka tidak lalai dan tidak lupa bahwasanya mereka atau kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kenikmatan dunia, sementara keindahan dunia benar-benar melalaikan dan benar-benar menggiurkan. Terutama di zaman sekarang ini, di zaman modern, terlalu banyak perkara-perkara yang melalaikan seorang muslim dari tujuan kehidupannya yang sesungguhnya, yaitu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh sebanyak-banyaknya agar dia bisa meraih atau memetik hasilnya di akhirat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia ini sebagaimana kita ketahui bersama adalah penuh dengan kenikmatan yang sementara bersifat fana dan penuh dengan fata morgana. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan tentang hakikat dunia, bahwasanya kehidupan dunia adalah kenikmatan yang menipu. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu," ketahuilah. Allah menyuruh kita untuk mengilmui hal ini. Ilmuilah kalian bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Wa tafakhurun bainakum, hanyalah berbangga-banggaan di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan saling berlomba-lomba untuk berbanyak harta dan anak-anak. Dan kita lihat yang sering melalaikan manusia adalah at-takatsur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alhaakumut takatsur." Sungguh sifat takatsur, yaitu berlomba-lomba untuk berbanyak, telah melalaikan kalian. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk dalam liang lahat baru kalian sadar. Yang inilah yang banyak melalaikan manusia, memperbanyak. Bahkan terkadang seorang sudah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang buat dia lalai adalah sikap memperbanyak, ingin berbanyak rumahnya, ingin berbanyak mobilnya, ingin berbanyak hartanya, Sebenarnya sudah cukup, sifat qanaah telah hilang dari hatinya. Sebenarnya sudah cukup, akan tapi dia memperbanyak dunia, lupa dengan akhirat. Sementara proses dia untuk memperbanyak dunia ini butuh waktu yang sangat banyak. Butuh energi, butuh tenaga untuk berbanyak dunia ini. Seandainya dia tidak menjadikan dunia tersebut sebagai sarana untuk mencapai akhirat, seandainya tujuannya adalah dunia, maka dia telah celaka dan binasa. Kenapa waktunya terbuang habis?
Gara-gara apa? At-takatsur, memperjuangkan dunia, kenikmatan dunia yang penuh dengan fata morgana. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu." Sebagaimana air hujan yang turun ke atas muka bumi lalu menumbuhkan tumbuhan yang hijau dan indah yang menakjubkan penanamnya. Kemudian kata Allah, "Tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama." Tumbuhan yang hijau tersebut ibarat seperti kenikmatan dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innamad dunya hulwatun khadira." Dunia itu manis dan hijau. Manis dirasa dan enak untuk dipandang. Karena itulah dunia, manusia senang dengan dunia. Akan tapi hakikat dunia kata Allah Subhanahu wa taala seperti tumbuhan yang hijau, tsumma yahiju, kemudian dia mengering, kemudian dia berwarna kuning, kemudian dia hancur lebur. Itulah kehidupan dunia. Tiba-tiba sirna. Tiba-tiba sirna kenikmatan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan sungguhnya tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah senda gurau dan permainan. Senda gurau dan permainan kata Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang bermain sebentar, bersenda gurau sebentar, tiba-tiba selesai. Tiba-tiba selesai. Itulah kehidupan dunia ini. Wa inna ad-daral akhirah, dan sungguhnya kehidupan akhirat lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh merugi kalau orang menghabiskan waktunya hanya untuk mencari dunia kemudian lalai dari akhirat. Dan ini kenyataan yang menimpa banyak manusia. Ini kenyataan yang menimpa banyak manusia. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Akan tapi kalian mencintai kenikmatan yang disegerakan, al-ajilah, kehidupan dunia, kalian menyenanginya. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat. Kenapa? Manusia kebanyakannya beriman dengan kenikmatan yang ada di hadapan dia. Keindahan yang ada di hadapan dia itulah yang dia imani dan dia yakini dengan sungguhnya karena dia tangkap dengan panca inderanya. Adapun kehidupan akhirat adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Oleh karenanya banyak orang yang terlalaikan dengan apa yang dia lihat dari perkara yang gaib yang sungguhnya juga akan dia rasakan di akhirat kelak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua sama-sama yakin dan sudah sering kita lihat orang-orang meninggal dunia, orang-orang dikubur sudah sering kita lihat. Namun kita sering terpedaya, seakan-akan ya, kita akan masih hidup lama. Seakan-akan kita yakin masih bisa hidup untuk esok hari. Kita terpedaya dengan kesehatan kita. Kita terpedaya dengan harta kita. Seakan-akan harta yang banyak yang kita miliki ini akan menambah umur kita. Jawabannya tidak sama sekali, dan Allah mencela orang kafir yang memiliki keyakinan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahsabu anna ma lahu akhlada." Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkan dia. Kalla. Sama sekali tidak. La yumbadanna fil hutama. Dia akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Harta yang kita kumpulkan tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sejam, tidak akan menambah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau telah tiba ajal mereka tidak akan ditambah sedikit pun dan tidak akan dimajukan atau dimundurkan. Tepat pada waktunya maka seorang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah terpedaya dengan kesehatan kita. Jangan pernah terpedaya dengan kemewahan harta kita. Ajal kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sering kematian itu datang dengan tiba-tiba. Sering kematian itu datang dengan tiba-tiba. Oleh karenanya seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri." Hendaknya engkau berbekal dengan ketakwaan. Sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apakah kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului rasa sakit. Tidak ada mukaddimah, tidak ada pemberitahuan.
tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawanya. Dan sebaliknya terkadang ada orang yang disangka akan meninggal dunia, sakit parah, ternyata Allah masih beri umur kepada dia. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias dan dihias, dipercantik untuk dipersembahkan kepada mempelai lelaki, padahal kain kafannya sedang dijahit dan dia tidak sadar. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak pemuda yang di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih riang gembira, ternyata jasad-jasad mereka kemudian dimasukkan dalam gelapnya liang lahat. Oleh karenanya maut datang kepada kita, kepada manusia terkadang tanpa ada pemberitahuan. Tiba-tiba maut menjemput kita. Ali bin Abi Thalib berkata, "Inna dunya irtahalat muqbilah. Inna dunya irtahalat mudbirah wa innal akhirata irtahalat muqbilah. Wa likulli wahidin minhuma banun." Kata Ali bin Abi Thalib, sungguhnya dunia pergi menjauh. Dunia terus menjauh, sementara akhirat terus mendekati kita. Dunia semakin menjauh dan akhirat semakin mendekati kita. Dan benar, kita semakin meninggalkan dunia. Umur kita semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Umur kita di atas muka bumi semakin berkurang dan kita semua sekarang benar-benar menuju pada pintu kematian. Kita semua sedang baris dalam rel menuju kematian dan tidak ada yang keluar dari rel tersebut. Semua kita pasti menuju pintu kematian, pintu yang sama. Hanya saja kita tidak tahu siapa di depan, siapa di belakang, tapi semua kita berada dalam rel tersebut. Wa likulli wahidin minhuma banun, dan masing-masing dari dunia dan akhirat ada pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Al-yauma amalun bila hisab. Sekarang yang ada adalah amalan tanpa ada hisab, tidak ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala sekarang. Ghadan hisab bila amal. Adapun besok di akhirat yang ada cuma hisab dan tidak ada amal soleh. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi amalan soleh yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk bisa semangat beramal soleh, karena apa yang kita lakukan dunia inilah yang akan kita rasakan panennya, hasilnya di akhirat kelak. Dan berbicara tentang hari akhirat, berbicara tentang al-yaumul akhir adalah merupakan rukun iman yang sangat penting. Salah satu rukun iman yang sangat penting. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara al-iman billah wal iman bil yaumil akhir dan Allah tidak menyebutkan yang lainnya. Sampai kata para ulama menjelaskan kenapa cuma disebutkan al-iman billah wal iman bil yaumil akhir, karena ini sudah mewakili rukun iman 4 yang lainnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini banyak sering Rasulullah SAW sebutkan. Allah juga berfirman, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Dalam ayat Al-Qur'an juga Allah sering menggandengkan antara al-iman billah dan al-iman bil yaumil akhir. Ini menunjukkan akan pentingnya beriman tentang hari akhirat. Dan kita akan menjelaskan tentang salah satu dari bagian dari tentang keimanan tentang hari akhirat, yaitu tentang indahnya pesona indahnya kenikmatan surga. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya orang yang memiliki keimanan yang kuat terhadap akhirat, maka akan nampak dari aplikasi kehidupan dia. Dia akan semangat beramal soleh. Orang yang rajin beramal soleh, orang yang rajin salat malam, orang yang rajin bersedekah, maka menunjukkan keyakinannya terhadap hari akhirat kuat. Tapi kalau orang malas-malasan, untuk bersedekah ragu, untuk salat malam malas, lebih mengutamakan tidurnya daripada salat malamnya, ini keimanannya terhadap akhirat kurang kuat. Buktinya mana kalau dia beriman dengan adanya surga? Buktinya mana kalau dia beriman bahwasanya ada kenikmatan yang Allah sediakan kemudian dia malas-malasan? Mana buktinya? Dan sebaliknya orang yang terjerumus dalam kemaksiatan yang menunjukkan imannya terhadap hari akhirat sangat kurang. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir, orang-orang kafir yang mereka lupa dengan hari akhirat, yang mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu dhanna an la yahur." Dia dulu menyangka dia tidak akan dikembalikan. Dia menyangka dia tidak akan dikembalikan, maka dia pun bermaksiat dengan sebisa-bisanya dia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Sungguh celaka orang-orang yang melakukan tatfif, yaitu mengurangi takaran timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum
yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kata Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang tatkala mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tapi kalau mereka membeli barang, mereka maunya barangnya dipenuhi. Sebagian ulama menyatakan at-tatfif maknanya adalah mengurangi sedikit. Dan ini yang sering dilakukan oleh masyarakat. Mereka kalau menakar tidak mengurangi banyak-banyak, sedikit supaya tidak ketahuan. Mereka kurangi sedikit. Ya mungkin kalau 1 kilo dikurangi setengah ons, tidak sadar. Sang pembeli tidak sadar. Kalau dikurangi setengah kilo, ya pembeli tahu. Dikurangi sedikit. Namun sedikit ini mendatangkan kecelakaan. Seandainya orang beriman dengan hari akhirat, dia tidak akan mengurangi meskipun sedikit. Makanya Allah mengatakan, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun?" Apakah mereka tidak sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang sangat dahsyat? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana orang-orang akan berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yaumul hisab, persidangan. Karenanya kita bisa mengecek diri kita tentang keimanan terhadap akhirat. Apa kita semangat beribadah atau tidak? Kalau kita semangat beribadah, semangat salat malam, semangat bersedekah, ya, semangat baca Quran, ya, maka yakinlah bahwasanya atau kita berhusnuzan bahwasanya kita memiliki iman yang alhamdulillah semoga ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ternyata kita malas baca Quran, hari-hari lewat tanpa ada baca Quran, seorang salafi tapi enggak pernah salat malam, jago mentahdir tapi enggak pernah salat malam, kemudian sedekah juga pelit, terus semangat nonton bola, sebentar lagi datang fitnah yang luar biasa, fitnah bola. Hati-hati ikhwan, jangan sampai kalian melakukan hal yang memalukan. Jenggotnya panjang, rambutnya sudah putih, sepertiga malam yang terakhir berteriak, "Gol!" Jangan sampai. Saya tahu ada di antara kita yang hobi nonton bola. Di bulan Ramadan, bangun sepertiga malam terakhir bukan buat baca Quran, nonton bola. Apakah ini ciri-ciri orang yang imannya kuat terhadap hari akhirat? Ataukah masih mengikuti hawa nafsunya? Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, tidak lain kecuali untuk motivasi saya dan juga motivasi para ikhwan sekalian agar tidak terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Jadikanlah setiap detik yang kita miliki, yang kita rasa, kita jalani dalam kehidupan ini sebagai ladang untuk menanam, ladang untuk beramal. Karena kita yang akan merasakan hasilnya tatkala di akhirat kelak. Tentunya kita tahu bahwasanya kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang fana. Ini perbandingan yang pertama antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Saya akan sebutkan 6 perbandingan. Saya akan menyebutkan 6 perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Yang pertama, kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang sederhana dan sedikit. Allah mengatakan mata'un qalil. Ya. Perhiasan yang sedikit. Qalil, sedikit. Adapun kenikmatan akhirat abadi. Barang siapa yang masuk dalam surga, ya, merasakan kenikmatan akhirat, maka kehidupan akhirat tersebut abadi. Saya tidak mengatakan seorang di surga 100 tahun. Saya tidak mengatakan 1000 tahun. Saya tidak mengatakan 1.000.000 tahun. Saya tidak mengatakan 1 miliar tahun. Saya tidak mengatakan 1 triliun tahun. Di dunia, di akhirat abadi tanpa ada batas. Oleh karenanya, apa sih kehidupan yang cuma puluhan tahun yang kita rasakan di dunia, jika dibandingkan dengan 1 triliun tahun, seandainya di akhirat cuma 1 triliun tahun, maka 70 tahun yang kita rasakan di dunia ini cuma sekedar seperti sekejap mata. Sedikit, sebentar sekali dibandingkan dengan 1 triliun tahun. Apalagi abadi selama-lamanya. Umur manusia, berapa sih umur manusia? A'maru ummati, kata Nabi SAW, umur umatku antara berapa? 60 sampai berapa? 70. Banyak di antara kita sudah lewat setengah, tinggal setengah. Dan kebanyakan orang meninggal benar antara 60 dengan sampai 70. Ada yang lebih dari 70, cuma sedikit. Coba yang di sini yang umurnya lebih 70 tahun angkat tangan. Ada enggak lebih dari 70 tahun? Ada. Berapa umurnya, Pak? Berapa? 78. Sudah bonus 8 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga diberi panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Yang 50 tahun angkat tangan?
Udah mau di ujung-ujung, hati-hati. Yang muda belum tentu juga hidup lama. Yang muda juga belum hidup lama. Tak banyak orang-orang yang muda dipanggil oleh Allah dengan tiba-tiba. Oleh karena seorang yang merenungkan akan hal ini, kehidupan dunia cuma sebentar, kehidupan akhirat abadi, maka jangan sampai terpedaya dengan yang sedikit ini kemudian meninggalkan yang abadi. Ini yang pertama. Kenikmatan dunia ya, fana, akan sirna, betapapun indahnya, betapapun manisnya, betapapun cantiknya, dia hanya fana dan akan sirna. Kenikmatan akhirat abadi. Perbandingan yang kedua, kenikmatan dunia tidak sempurna. Adapun kenikmatan akhirat sempurna. Sempurna. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah siapkan kenikmatan-kenikmatan di surga bagi hamba-hambaku yang saleh, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Jangankan dilihat, didengar pun tidak ada, tidak pernah mereka dengar kenikmatan-kenikmatan tersebut. Jangankan didengar, terbetik dalam hati mereka pun tidak pernah. Tidak pernah. Artinya seorang hamba di dunia ini tatkala berusaha menghayal tentang kenikmatan surga, pasti salah hayalannya. Dia mau menghayalkan tentang sungai di surga, pasti keliru. Dia menghayalkan tentang pohon di surga, pasti keliru. Apalagi menghayalkan bidadari, pasti ngaco. Pasti ngawur. Gak akan sama. Apapun yang antum bayangkan, pasti salah. Kurang sempurna. Yang Allah sediakan di surga lebih sempurna daripada apa yang antum bayangkan. Sederhananya seperti kita menghayalkan tentang pohon di surga. Allah sebut dalam Al-Quran sering ya, tentang jannat. Apa itu jannat? Jannat adalah kebun-kebun. Taman-taman surga berisi dengan pohon-pohon. Bayangan kita pohon-pohon seperti di dunia, enggak. Disebutkan dalam hadis pohon-pohon di dunia, pohon-pohon di surga batangnya dari emas. Gimana kita enggak tahu? Emasnya bukan emas seperti di dunia. Emasnya lain lagi, batangnya dari emas. Repot. Sungai bagaimana juga kita tidak tahu. Contohnya seperti sungai. Banyak tafsiran dari salaf mengatakan bahwasanya sungai di surga tajri min ghairi ukhdud. Sungai-sungai mengalir tanpa ada lubangnya. Gimana? Mengalir di atas? Apapun itu sekedar gambaran yang disampaikan oleh Nabi atau disampaikan oleh sebagian salaf, dan bagaimanapun kita menghayal pasti keliru karena kenikmatan di surga sangat sempurna. Kemudian setelah Nabi SAW menyebutkan firman Allah tersebut, Nabi mengatakan, "Iqra'u in syi'tum," kalau kalian mau silakan baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka seluruh jiwa tidak akan mengetahui tentang kenikmatan yang Allah sediakan bagi mereka untuk menyejukkan pandangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Tidak mungkin Allah menampakkan kenikmatan surga, enggak mungkin. Allah sudah berjanji untuk menyembunyikan kenikmatan tersebut. Dan inilah di antara pujian terhadap orang yang bertakwa. Di awal surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifat orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Cukup Allah mengabarkan tentang bidadari, tentang surga, tentang pohon-pohon di surga, tentang buah-buahan di surga, maka dia beriman. Seandainya Allah memperlihatkan kenikmatan yang ada di surga dilihat oleh mata kita, maka semua kita jadi orang soleh. Taruhlah misalnya tiba-tiba Allah perlihatkan bidadari. Allah ada pengumuman pada tanggal 12 Juni misalnya jam 12 siang bidadari akan nongol di daerah timur pada koordinat sekian-sekian. Kemudian kita lihat bidadari tersebut, subhanallah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tala'at imra'atun min ahli jannah ala ahli dunya la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan." Seandainya ada wanita surga yang nongol di dunia, maka akan memberi cahaya antara langit dan bumi. Bumi terang semuanya. Seandainya lampu semuanya mati, di Pekalongan lampu semua mati, muncul bidadari terang benderang. Luar biasa. Bukan cuma terang benderang, kemudian akan menebarkan parfum yang sangat semerbak. Enggak tahu bidadari pakai parfum apa. Luar biasa. Apakah dari tubuhnya langsung yang beraroma, ataukah dia pakai parfum dari surga yang jelas dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan semua bau wangi. Kata Nabi SAW, "Wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha." Dan kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa isi dunia? Seluruh cewek cantik di dunia ini kalau dibandingkan dengan kerudung bidadari masih kalah dari kerudungnya. Baru kerudungnya. Belum hidungnya, belum telinganya, belum pipinya. Ini kalau nongol
Oh, semua bapak-bapak sholat malam semuanya. Dia, waduh, gak selera untuk hidup lagi. Benar, tapi Allah tidak akan nampakkan. Itu tidak ada. Kalau dinampakkan semua orang beriman. Kalau dinampakkan semua orang beriman. Kalau seandainya, enggak usah bidadari yang lebih ringan daripada itu. Barang siapa yang sholat di masjid 27 derajat, dapat 27 ekor kambing. Kira-kira masjid full atau tidak? Satu kali sholat dapat 27 ekor kambing. Masjid full kambing. Belum yang orang-orang datang dari seluruh, datang ke Pekalongan. Ini masjid khususnya, misalnya masjid ini, masjid Imam Syafi'i ya. Barang siapa yang sholat di Imam Syafi'i, dapat 27 ekor kambing. Semua orang rajin sholat. Itu baru kambing ya ikhwan, apalagi bidadari. Oleh karenanya, kesempurnaan kenikmatan surga tidak bisa kita hayalkan. Pasti hayalan kita pasti keliru. Memang Rasulullah SAW menggambarkan beberapa perincian, namun itu sekedar penggambaran. Hayalan kita pasti keliru dan tidak mampu kita menghayalkan kenikmatan-kenikmatan surga tersebut. Adapun kenikmatan dunia penuh dengan kekurangan. Tidak ada kesempurnaan. Terkontaminasi dengan perkara-perkara yang mengganggu kesempurnaan kenikmatan tersebut. Banyak kenikmatan-kenikmatan dunia yang sebenarnya nikmat tetapi terkontaminasi dengan perkara-perkara yang mengganggu kenikmatan tersebut. Jadi yang kedua, yang pertama kenikmatan dunia, sementara kenikmatan akhirat apa? Abadi. Yang kedua, kenikmatan dunia apa? Tidak sempurna, kenikmatan akhirat apa? Sempurna. Yang ketiga, kenikmatan dunia diperoleh dengan usaha, perjuangan, keletihan, peras keringat, mikir, peras otak. Adapun kenikmatan akhirat tidak ada usaha sama sekali. Tidak ada keletihan sama sekali untuk meraih kenikmatan akhirat. Orang di dunia bagaimanapun ingin meraih kenikmatan dia ada usaha. Ya, ingin makan enak ya, mungkin dia harus cari mana sih? Dia suka dengan satu makanan tapi harus cari restorannya di mana, ya. Tidak sembarang restoran enak, maka dia ingin itu dicari perjuangan, cari restoran tersebut. Terkadang ngantri, rame. Perlu perjuangan, terkadang makan sambil keringatan, panas kondisi. Tidak ada yang mudah. Mau nikah apa lagi? Wah, setengah mati. Mau merasakan nikmat istri, butuh perjuangan, ngumpulin duit. Kemudian untuk beli mahar, belum ngutang sana, ngutang sini. Menikah dengan seorang wanita sambil mikir utang. Banyak orang seperti itu. Perlu perjuangan. Bahkan yang gratisan pun perlu perjuangan. Saya lihat sendiri bagaimana jamaah haji di Mekah luar biasa. Kalau sudah ada pembagian gratis, lihat bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan gratisan tersebut. Mereka berlomba-lomba dilempar, lomba-lomba. Padahal yang dibagi cuma mungkin nilainya 1 real atau 2 real. Cuma roti sama minuman, mungkin 2 real, 3 real paling banyak. Tapi bagaimana kegembiraan mereka memperebutkan perjuangan untuk mendapatkan nikmat tersebut. Bahkan jamaah haji padahal banyak yang kaya-kaya. Tapi untuk 3 real mereka berebutan. Saya tidak tahu apakah karena memang gembira dengan pembagian gratis tersebut atau karena pelit atau Allah alam karena apa. Tapi semangat mereka luar biasa. Artinya meskipun gratisan ternyata mereka berusaha, perlu perjuangan. Kenikmatan akhirat tanpa ada usaha sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un." Bagi kalian apa yang kalian hasratkan dan bagi kalian apa yang kalian minta. Di surga apa yang antum hasratkan langsung Allah kabulkan. Ingin ini langsung Allah kabulkan. Di depan mata antum tinggal antum rasakan. Apa yang antum ucapkan, saya ingin ini langsung Allah kabulkan. Oleh karenanya, buah-buahan tatkala di akhirat dahan-dahannya rendah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutufuha daniyah. Kutufuha daniyah. Dahan-dahannya rendah, mudah untuk dipetik. Seorang tidak perlu manjat pohon durian kalau ingin cari durian di sana. Rendah, tinggal diambil, tinggal dimakan. Mangga tinggal dipetik, tinggal dimakan. Tidak perlu seorang manjat. Kenapa? Disediakan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau ingin minum di sana, ya, kalau dia mau tidak perlu dia berjalan, tidak seperti dunia. Kita ingin minum mungkin kita jalan sedikit ke dispenser, mejet ini butuh tenaga. Nunggu sebentar kan agak lama kan? Jalan dikit, mejet, nunggu baru minum.
Di sana tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Berputar sekeliling mereka para pelayan-pelayan yang setiap saat membawa apa? Minuman. Kapan mereka kehendaki langsung tinggal minum. Ada yang melayani, tidak perlu capek-capek untuk turun berjalan, tidak perlu. Jadi kenikmatan diperoleh tanpa ada keletihan sama sekali. Tinggal diucapkan, tinggal dihasratkan, maka langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kenikmatan dunia itu tidak senantiasa siap untuk dinikmati. Ada masanya, ada waktunya. Berbeda dengan kenikmatan akhirat, setiap saat bisa dinikmati. Setiap saat bisa dinikmati. Contohnya kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia. Kita ingin makan buah-buahan, tidak setiap saat ada. Tidak setiap saat ada durian, tidak setiap saat ada mangga, tidak setiap saat ada jambu. Saya kemarin mengisi pengajian di Palembang, maka ikhwan-ikhwan di sana, teman-teman sana mengatakan, "Ustaz, durian di Palembang enak, Ustaz, tapi belum musim." Apa faedahnya kalau begitu? Habis itu dia belum taubat, dia bilang lagi, "Ustaz, duku di Palembang enak, tapi belum musim." Dunia memang kenikmatan tidak setiap saat kita bisa rasakan. Tidak setiap saat ada. Bahkan kita punya mobil, tidak setiap saat bisa kita pakai. Terkadang ada waktunya rusak. Terkadang bannya kempes. Terkadang harus isi bensin dulu. Tidak setiap saat bisa dipakai. Terkadang harus ganti oli. Terkadang harus turun mesin. Dan macam-macamnya. Ada saatnya mobil tersebut rusak. Semua kenikmatan tidak bisa setiap saat kita nikmati. Bahkan istri tidak setiap saat. Terkadang haid, ya atau tidak? Terkadang nifas. Bahkan saya punya teman aja istrinya 2. Terkadang dia mengeluh, "Ustaz, dua-duanya bermasalah." Sudah punya 2 masih bermasalah. Satunya haid, satunya juga haid. Repot kan? Jadwalnya tidak bisa diatur. Tahu sama-sama hamil, sama-sama nifas, ya repot. Kemudian belum lagi kalau pas istri lagi sakit. Ibu jangan dulu tersinggung, ibu ya. Mudah-mudahan ibu jadi bidadari semuanya di surga. Harus taat sama suami. Belum lagi terkadang sakit. Belum lagi kita cari di rumah ternyata lagi mengunjungi orang tuanya. Belum lagi kita lagi berhasad ternyata dia lagi ngerumpi di tangga. Beda dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat setiap saat ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ukuluha daim." Buah-buahan senantiasa ada. Di sana tidak ada musim durian. Di sana kalimat musim itu enggak ada karena setiap saat musim. Kalimat musim itu enggak diperlukan di surga. Kenapa? Setiap saat ada. Ukuluha daim. Senantiasa ada. Tidak mengenal musim. Mau durian, mau mangga, mau jambu. Wa fakihatun mimma yatakhayyarun. Buah-buahan yang hendak mereka pilih apa saja ada tanpa mengenal musim. Setiap saat. Ini buah-buahan. Demikian juga Allah sebutkan tentang bidadari. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurum maqsuratum fil khiyam." Para bidadari yang mereka terpingitkan dalam kemah-kemah. Jadi mereka enggak keluar-keluar ngerumpi. Mereka dalam kemah menantikan suaminya. Kapan suaminya datang selalu siap. Jadi kenikmatan surga ada setiap saat. Tidak ada musimnya. Setiap saat seorang ingin suatu kenikmatan, tinggal dia berhasrat, maka langsung ada kenikmatan tersebut. Langsung ada kenikmatan tersebut. Sampai ada orang pernah bertanya sama saya, "Ustaz, katanya setiap saat orang berhasrat apa saja akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ini suka main bola, Ustaz. Bisakah saya main bola di surga?" Secara dalil bisa. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum." Bagi kalian apa yang kalian hasratkan. Kalau pengen main bola di surga, bisa main bola. Pertanyaannya, siapa yang mau main sama kamu? Semua orang main bola sama bidadari. Dan kamu pun masuk surga belum tentu punya hasrat main bola, belum tentu. Kita enggak tahu masalah di surga nanti, begitu kaget lupa dengan semuanya. Lupa, masuk surga lupa.
Tapi kalau seandainya kau punya hasrat main bola, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita hasratkan umum, apa yang kita inginkan maka akan dikabulkan. Cuma masalahnya apa kita punya keinginan tersebut atau tidak. Sampai-sampai sebagian ulama menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamr di dunia dia tidak akan minum khamr di akhirat. Ada yang mengatakan itu bagi orang yang tidak bertobat. Kalau dia bertobat maka dia akan minum khamr di mana? Di akhirat. Bagaimana kalau dia minum khamr di dunia dia tidak bertobat, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian dia diazab di mana? Di neraka, namun akhirnya masuk apa? Surga. Bagaimana yang hadis ini kata para ulama? Sebagian ulama mengatakan dia akan masuk surga, namun Allah tidak menciptakan hasrat dia untuk minum khamr. Allah tidak menciptakan hasrat dari dirinya minum apa? Khamr. Dia akan menikmati yang lain. Karena Nabi SAW bersabda, "Man syaribat khamr fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamr di dunia, dia tidak akan minum di akhirat. Dan kita tahu di surga banyak sekali minuman. Banyak sekali sungai-sungai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun, fiha anharun min ma'in ghairi asin." Sungguhnya Allah menyiapkan sungai-sungai di surga. Ada sungai-sungai dari air yang jernih, yang segar, yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai-sungai yang terbuat dari apa? Susu. Wa anharun min khamratil ladzatil syaribin min khamril ladzatil syaribin. Sungai-sungai terbuat dari apa? Khamar. Wa anharun min asalin musaffa. Dan sungai-sungai yang dari madu. Bayangkan antum sungai-sungai, kalau bukan bilang satu, sungai khamar. Antum berenang dalam sungai khamar. Sungai madu, antum loncat dalam sungai madu, berenang dalam sungai madu. Ikannya enggak tahu ikan apa. Nanti kalau mau tahu masuk surga. Intinya tidak bisa kita bayangkan bagaimana sungai susu, bagaimana sungai madu, bagaimana sungai khamar. Nah, orang yang seperti ini sebagian orang mengatakan yang minum khamar di dunia kemudian dia tidak bertaubat, maka akan dihilangkan hasratnya dari minum khamr, dia akan minum dari minuman-minuman yang lain yang juga semuanya lezat. Oleh karenanya bisa jadi seorang yang punya hasrat sesuatu Allah kabulkan, namun belum tentu kita punya hasrat itu tatkala di akhirat. Wallahu alam bissawab. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kenikmatan di akhirat tidak mengenal musim, setiap saat ada. Setiap saat ada dan setiap saat dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal seorang berhasrat akan muncul, tinggal seorang meminta akan muncul. Perbandingan yang keberapa? Yang kelima. Perbandingan yang kelima. Bahwasanya kenikmatan dunia pasti ada efek sampingnya. Adapun kenikmatan akhirat tanpa efek samping. Antum di dunia apapun kenikmatan pasti ada efek sampingnya. Subhanallah, saya terkadang merenungkan bagaimana maha hikmah Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hamba-hambanya ya senantiasa jangan lupa dengan akhirat. Allah menjadikan kenikmatan-kenikmatan yang lezat sulit untuk diraih dan juga ada efek sampingnya. Contohnya kepiting. Kepiting lezat atau tidak? Lezat. Kepiting termasuk makanan yang paling saya sukai. Tapi kalau makan harus pakai apa namanya? Tang. Terus setengah mati kadang tangan saya luka. Kemudian itu yang dibuka setengah mati itu enak gitu. Jadi untuk meraih kenikmatan tersebut harus apa? Perjuangan. Tidak tersedia begitu ya kita buka setengah mati. Terus kalau kita pun makan tidak bisa banyak-banyak, takut kolesterolnya tinggi. Tidak bisa makan hari ini kepiting, besok kepiting, masuk rumah sakit. Antum makan sumsum, saya tidak suka sumsum, tapi ada orang suka sumsum, masya Allah. Dia perjuangan diketuk-ketuk di tulangnya. Kelihatannya enak katanya dalam saya daging gitu enggak begitu tertarik. Tapi saya lihat orang yang suka sumsum itu juga bikin penyakit kan kalau banyak-banyak. Ya banyak makan yang enak ada efek sampingnya. Durian ada efek sampingnya. Orang kalau darah tinggi tidak boleh makan apa? Makan durian. Orang naik mobil ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Ada asapnya. Ada getarannya, efek sampingnya apa? Kereng ada getarannya. Apa ada asapnya. Ya, ada efek sampingnya, enggak ada yang tanpa efek samping. Orang makan ada efek sampingnya. Kalau makan efek sampingnya minimal buang air. Air kecil maupun air besar. Ya, tidak ada orang makan kemudian enggak buang air, tidak ada. Saya punya teman, orangnya gemuk. Lebih gemuk daripada saya. Saya nasihati dia, saya bilang saya kasihan sama dia juga kasihan sama saya. Kita sama-sama mengasihani, tapi dia yang lebih parah. Saya bilang, "Akhi, nanti jangan makan banyak-banyak. Ente sudah gembrot kayak begini, akhi.
Kata dia bilang, "Ustaz, kalau saya makan keluar enggak Ustaz?" "Ya keluarlah. Selama masih keluar saya akan makan terus." Kalau sudah enggak keluar saya enggak akan makan. Oh, kalau begini caranya ya namanya orang makan pasti ada proses metabolisme, ada efek sampingnya, akan ada yang keluar. Di akhirat tanpa efek samping. Tanpa efek samping. Seorang tatkala makan di akhirat bukan karena kelaparan, bukan karena kehausan. Bukan karena kehausan. Oleh karena saya ingatkan, ini poin yang ingin saya ingatkan, bahwasanya di akhirat kelak manusia akan dibangkitkan dengan jasadnya yang ada di dunia berdasarkan dalil yang ada. Pembahasannya panjang, akan tapi saya singkatkan saja. Berdasarkan jasad yang ada di dunia, Allah bangkitkan kembali di akhirat dengan ruhnya, tapi Allah modifikasi. Tapi Allah modifikasi menjadi manusia yang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, "Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun wa laqad alimtumun nas'atal ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun." Kami akan membangkitkan kalian kembali dengan apa yang kalian tidak ketahui. Wa laqad alimtumun nas'atal ula. Kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama. Ini jika dalil oleh Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya, bahwasanya penciptaan kedua ada perbedaan dengan penciptaan pertama. Artinya ada proses modifikasi. Oleh karenanya manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar, di mana hari tersebut sangat terik dan sangat panas. 50.000 tahun hari tersebut, masa menunggunya satu hari seperti 50.000 tahun. Matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, sementara keringat mereka bercucuran, mereka tidak meninggal. Kenapa Allah modifikasi tubuh mereka? Sebagaimana Allah modifikasi penghuni neraka Jahannam. Penghuni neraka Jahannam, tubuh mereka dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbesar tubuh mereka sampai disebutkan dalam hadis bagaimana giginya seorang penghuni neraka Jahannam seperti gunung Uhud. Badan mereka diperbesar, kata para ulama. Kenapa diperbesar tubuh mereka? Agar api yang masuk dalam tubuh mereka mengenai sel-sel mereka secara merata. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allati tattali'u 'alal afidah", yaitu api-api yang masuk dalam jantung-jantung mereka. Jadi orang di neraka Jahannam dibakar bukan cuma luarnya dulu baru kemudian dalamnya, seperti kita panggang sate, di luar dulu masak, dalamnya belum tentu. Penghuni neraka Jahannam tatkala dipanggang luar dalam langsung. Luar dalam langsung dipanggang, dalam mereka juga langsung dipanggang dengan api yang masuk dalam sel-sel mereka sehingga diperbesarkanlah sel-sel tersebut sehingga bisa merata api tersebut. Mereka kuat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab." Setiap kali kulit-kulit mereka hangus, Allah gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Jadi dibakar tidak mati-mati. Kenapa? Tubuh mereka dimodifikasi, ya. Mereka bisa melihat malaikat, mereka melihat malaikat Malik, mereka melihat para malaikat penjaga neraka Jahannam, ya, yang sebelumnya mereka tidak bisa lihat malaikat. Mereka melihat iblis, mereka berdialog dengan iblis, sebelumnya mereka tidak bisa lihat iblis. Jadi dimodifikasi. Demikian juga penghuni surga. Penghuni surga akan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya yang pertama kali masuk dalam surga, wajah mereka seperti rembulan. Wajah mereka seperti apa? Rembulan, tampan dan berseri. Tubuh mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua penghuni surga tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya, tidak seperti pendeknya seperti kita-kita ini. Tingginya berapa Nabi Adam alaihissalam? 60 hasta, sekitar 30 meter. Ya. 30 meter. Umurnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dimudahkan sekitar 33 tahun, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tua di surga. Kemudian la yabulun wa la yamtakhitun wa la yataghawatun. Mereka tidak punya kotoran sama sekali penghuni surga. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, mereka tidak punya ingus, apalagi upil tidak ada, bersih. Dan mereka dibuat tampan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita masuk surga, dan semoga Allah masukkan kita dalam apa? Surga, maka wajah kita akan dibuat tampan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirubah, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tapi masih ada ciri khasnya.
Karena konsekuensi dari hadis Nabi SAW, wajah mereka seperti rembulan, artinya tampan, berseri-seri. Karena rembulan dalam istilah Arab menunjukkan apa? Ketampanan. Namun, dan ini jelas oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Iz bin Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Sebagaimana kita bertemu dengan anak kecil, kalau kita bertemu lagi, kita tahu wajah dia. Tatkala kita bertemu lagi 10 tahun lagi, maka akan berubah apa? Wajahnya. Dia mungkin lebih gagah, jenggotnya mulai tumbuh, kemudian badannya lebih tegap, lebih bidang, wajahnya mungkin lebih kelihatan dewasa. Namun kita masih ingat, oh kamu yang dulu masih kecil ya. Kita ingat. Tapi ada perubahan atau tidak? Ada. Oleh karena meskipun dibuat tampan para penghuni surga, namun masih tetap ciri-cirinya masih ada. Demikian juga para ibu-ibu kalau masuk surga. Para ibu-ibu kalau masuk surga akan dibuat cantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak ulama yang menyatakan para wanita dunia yang masuk surga akan lebih afdal daripada bidadari. Lebih cantik daripada bidadari. Para bidadari yang tidak bisa kita hayalkan kecantikannya dan tidak mungkin kita bisa hayalkan. Betapapun kita menghayalkan kecantikan bidadari pasti keliru kecantikannya. Kenapa? Kemampuan kita untuk menghayal hanya menghayal yang pernah dilihat oleh panca indera kita. Oleh karenanya, kalau kita mau menghayalkan misalnya, menghayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, maka kita tidak mampu. Dalam hadis kata Nabi SAW, "U'tiya syatral hasan." Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan. Diberikan apa? Setengah ketampanan. Lihat bagaimana tampannya Nabi Yusuf, sehingga para wanita-wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka memotong-motong tangan-tangan mereka dan mereka tidak sadar. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Sambil mereka potong-potong tangan-tangan mereka. Kenapa mereka tidak sadar dengan potongan tersebut? Karena saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang seorang wanita melihat lelaki tampan bagaimanapun di dunia ini, kalau ditusuk dengan jarum pentul pasti sadar. Kita pun wanita, kita pun lelaki. Kita menghayalkan wanita tercantik bagaimanapun, kalau kita ditusuk jarum pentul pasti kita teriak. Tidak mungkin kita enggak sadar. Kenapa? Karena kecantikannya biasa-biasa saja. Kecantikan biasa saja. Dan kita tidak akan mampu untuk menghayal wanita yang lebih cantik daripada yang tercantik yang pernah kita lihat. Kemampuan hayalan kita apa? Terbatas. Mau menghayal lebih cantik daripada itu, enggak bisa. Otak enggak sampai. Otak enggak sampai. Saya masih ingat di zaman jahiliyah. Waktu saya di Irian Jaya, ada teman dulu, ada seorang cewek dari Jawa. Menurut kita itu yang paling cantik. Karena enggak ada yang lain di Irian Jaya masalahnya. Itu yang terindah. Begitu saya kuliah di UGM, wah ternyata banyak bidadari. Begitu sampai Madinah, tukang ngemis saja kayak artis. Lintas stok mobil berjalan, ini artis ini kalau di Indonesia. Jadi kita lihat ya, namanya dia tiba-tiba muncul di jalan, kita lihat. Bagaimana kalau di surga? Kita tidak mampu menghayalkan wanita kecuali wanita tercantik yang pernah kita lihat. Lebih daripada itu, hayalan kita tidak mampu. Itu bidadari. Dan para ulama menyatakan para wanita dunia yang masuk surga, mereka akan lebih afdal daripada bidadari. Kenapa? Para bidadari kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkaran urban atraba li ashabil yamin." Kami ciptakan bidadari langsung insya'a. Para bidadari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui tahapan. Dia tidak harus merangkak dulu, kemudian ingusan dulu, enggak. Langsung tiba-tiba jadi wanita yang dewasa dan cantik jelita. Mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita dunia, mereka diuji. Mereka harus taat kepada suami, capek ya mengurus suami, capek mengurus anak-anak, letih mendidik anak-anak. Ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka sebagai ratu para bidadari. Oleh karena semoga ibu-ibu menjadi ratunya para bidadari. Amin ya ibu-ibu. Aminnya ragu-ragu. Makanya saya kaget waktu ada orang tanya sama saya, "Ustaz, ini mungkin seorang laki yang stres ya." Dia bilang, "Ustaz, saya mau masuk surga, saya enggak mau istri saya masuk surga sama saya." Ada apa gerangan istrinya dia tidak mau? Mungkin istrinya suka ngomel sama dia di dunia. "Oh, kalau masuk surga saya diomelin terus, enggak mau." Dia tanya, "Ustaz, saya tidak mau masuk surga sama istri saya."
Ini salah paham seperti ini. Salah paham. Pertama, kalau kamu masuk surga, istrimu lain modelnya, tidak seperti sekarang pas-pasan begini wajahnya, tidak. Akan dirubah oleh Allah menjadi cantik jelita. Semua sifat-sifat bidadari akan menempel pada sifat istrimu kalau dia masuk surga. Bahkan dia mungkin ratu bidadari. Sebagaimana penjelasan ulama bahwasanya wanita dunia yang masuk surga lebih afdal daripada para bidadari. Yang kedua, akan dihilangkan kedengkian. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Sebelum dimasukkan dalam surga, Allah menghilangkan seluruh kedengkian dari penghuni surga. Enggak ada yang jengkel-jengkelan, enggak ada. Di dunia masih jengkel-jengkelan, dendam-dendaman, kalau masuk surga hilang semuanya itu. Loh, kamu dulu yang takdir saya ya? Assalamualaikum, ketemu di surga. Bukannya kamu yang takdir saya dulu. Udah lupa, enggak ada itu masalah takdir dulu, semua apa? Semua kejengkelan hilang semua. Dia tidak akan masuk surga kecuali hatinya bersih. Hatinya bersih. Oleh karenanya, jangan khawatir, jangan takut soal istrinya ngomel-ngomel di surga. Ngomel-ngomel dunia masuk surga gawat. Ini adalah kekeliruan. Makanya saya katakan, kita kembali kepada pembahasan kita, bahwasanya orang tatkala masuk surga dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga ya akan mampu melihat malaikat. Penghuni surga juga akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim mengatakan, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Tatkala meninggal dibangkitkan maka akan dimodifikasi. Di antaranya mereka tidak buang air. Kalau wanita wa azwaju mutahharah, kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang disucikan. Wanita-wanita tatkala masuk surga, para istri-istri di dunia kalau masuk surga, maka akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ingusnya, tidak ada upilnya, tidak ada kotoran telinganya, ya tidak ada air kencingnya, tidak ada buang airnya, tidak ada bahkan maninya pun tidak ada. Oleh karenanya para penghuni surga tatkala makan di surga tanpa ada efek samping. Tanpa ada efek samping, mereka makan karena berlezat-lezatan, bukan karena lapar dan haus. Penghuni surga enggak ada yang lapar dan enggak ada yang haus. Mereka makan karena berlezat-lezatan. Oleh karena tatkala mereka makan, yang ada cuma tajasyuk, yaitu apa? Sendawa. Itu pun enggak tahu nanti ada pakai suara atau tidak, tapi disebut begitu ya, bersendawa. Itu pun yang keluar, gelegean itu yang keluar lebih harum daripada minyak kasturi. Kalau kita dunia, bau bawang busuk, tempe busuk, ayam busuk, semua telur busuk. Tapi kalau di surga enggak. Yang keluar apa? Bau minyak kasturi. Jadi saya katakan bahwasanya kenikmatan dunia dinikmati tanpa ada efek samping. Bahkan dalam hadis-hadis disebutkan atau dalam tafsiran para sahabat seperti tafsir Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya seorang lelaki tatkala berhubungan dengan istrinya di surga, baik dari bidadari atau istri dunia, maka tanpa ada air mani, tidak ada air mani laki-laki maupun tidak ada air mani dari perempuan, tanpa ada efek samping. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia membosankan dan kenikmatan akhirat tidak pernah membosankan. Kita tahu di dunia orang bosan, punya HP akan ganti HP yang apa? Yang baru. Bosan, mobil kadang ganti mobil baru, rumah kadang ganti rumah baru, baju bosan ganti baju baru. Ada yang bosan juga sama istrinya. Kalau para laki insyaallah di sini tidak bosan, sayang terus sama istrinya. Amin ya rabbal alamin. Adapun di akhirat tidak ada yang bosan. Dan bagaimana dia bosan? Kenikmatan bermacam-macam. Belum dia bosan, belum dia puas dari yang satu, akan muncul kenikmatan yang lain. Banyak kenikmatan Allah sediakan. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Innar rajula min ahlil jannah la yu'aniku al-hawra 70 sanatan la yamalluha wa la tamalluhu." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala berbicara tentang bidadari, dia mengatakan seorang lelaki penghuni surga akan memeluk seorang wanita bidadari 70 tahun, bayangkan. Sang lelaki tidak bosan dari sang bidadari juga tidak bosan daripada sang lelaki. 70 tahun nempel terus, tidak ada bosan. Kita di dunia coba antum nempel sama perempuan satu hari aja membosankan. Sehari ya pasti bawa keringat, bawa macam-macam, mungkin ngiler macam-macam satu hari. Satu hari pun apalagi 1 tahun. Pasti membosankan. Yang laki-laki bosan kepada perempuan, perempuan juga bosan sama laki-laki.
Tapi kalau di surga 70 tahun tidak membosankan. Timbul pertanyaan, kenapa 70 tahun kok tidak 100 tahun? Ya, 70 tahun harus lepas. Kenapa? Ada bidadari berikutnya yang ngantri. Masih ada yang lain yang harus dipeluk. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan akhirat tidak pernah membosankan. Dari sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang yang merenungkan tentang perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, maka dia sadar bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah sementara dan sangat sedikit. Hanya orang bodohlah yang kemudian menerjang kenikmatan dunia sehingga melalaikan kenikmatan akhirat. Ini orang bodoh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan pelaku maksiat dalam Al-Qur'an, Allah namakan sebagai orang bodoh. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sungguhnya taubat itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan keburukan dosa dengan kejahilan. Setiap pelaku maksiat adalah orang jahil. Kenapa? Dia jahil, dia bodoh. Dia menerjang kenikmatan yang sedikit ini kemudian mengorbankan kenikmatan yang abadi. Dia menerjang kenikmatan yang sangat sedikit, dia mengorbankan kenikmatan yang sempurna. Dia menerjang kenikmatan yang membosankan untuk meninggalkan kenikmatan yang tidak membosankan. Ini orang bodoh seperti ini. Setiap orang jahil pasti bodoh. Orang pelaku maksiat pasti bodoh. Apakah orang mau berzina cuma sebentar kemudian dia meninggalkan kenikmatan bidadari? Gara-gara ingin berzina, gara-gara terjerumus dalam zina, akhirnya kenikmatan bidadari dia korbankan. Ini hanyalah dilakukan oleh orang-orang bodoh. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung kajian ini perbandingan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, saya ingin menyebutkan tentang satu ayat yang menakjubkan dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salah satu dari bentuk kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga. Jadi apa yang kita sampaikan hanya secuil saja. Secuil. Kita kalau membahas tentang bidadari saja seluruh sifat-sifatnya, satu pengajian masih kurang. Tentang bidadari doang. Artinya itu pun hanya sedikit yang bisa kita sampaikan, ya, tidak bisa mewakili hakikat yang sesungguhnya yang ada di akhirat. Namun Allah menyebutkan beberapa kenikmatan penghuni surga. Di antara dalam Al-Quran Allah menyebutkan innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya al-abrar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang salihin, lafi na'im, tenggelam dalam kenikmatan. Mereka penghuni surga. Mereka dalam kenikmatan. Kemudian kata Allah, alal araiki yanzurun. Mereka berada di atas dipan-dipan mereka sambil memandang. Memandang apa? Allah tidak sebutkan. Memandang pandangan-pandangan yang membuat mereka bahagia. Makanya Allah mengatakan, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau akan mengenal kebahagiaan mereka dari berserinya wajah mereka. Mereka bahagia. Apa gerangan yang mereka pandang Allah tidak sebutkan. Oleh karenanya sebagian ahli tafsir menyatakan bahwasanya seluruh pandangan yang mendatangkan kebahagiaan termasuk dalam ayat ini. Karena dalam kaidah tafsir terkadang ada ayat-ayat yang disebutkan subjek dan predikatnya, objeknya tidak disebutkan. Subjeknya disebutkan, predikatnya disebutkan, objeknya tidak disebutkan. Tatkala objeknya tidak disebutkan, innal abrara alal araiki, mereka para penghuni surga berada di dipan-dipan, predikatnya memandang, yang turun mereka memandang, objeknya apa tidak disebutkan. Tatkala objeknya tidak disebutkan memberikan faedah keumuman. Artinya seluruh perkara yang membuat dipandang oleh mereka yang membuat mereka bahagia, maka termasuk dalam ayat ini. Di antara pandangan-pandangan yang membuat mereka bahagia, pemandangan-pemandangan yang mereka lihat yang membuat mereka bahagia, banyak. Di antaranya mereka bahagia melihat berbagai macam kenikmatan surga. Kita tahu kita manusia tatkala kita di dunia, kita dipaparkan di hadapan kita misalnya ada mobil mewah, kemudian ada rumah mewah. Sebelum kita mengendarai, sebelum kita masuk rumah tersebut, kita sudah bahagia. Berseri-seri kita melihat, ini hadiah buat kamu. Gimana dia tidak berseri? Penghuni surga pun demikian. Mereka di atas dipan-dipan, mereka melihat berbagai macam buah-buahan, mereka melihat berbagai macam daging-dagingan, berbagai macam kenikmatan, mereka lihat berbagai macam bidadari. Siapa yang tidak bahagia? Seorang laki diberikan 70 bidadari. Begitu dia masuk dalam kemahnya, semuanya manggil. Saya dulu. Semuanya cantik. Gimana tidak bahagia? Bayangkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya
bayadhu saqaiha, bahwasanya putihnya betis bidadari terlihat di balik 70 gaun bidadari. Jadi bidadari sana pakai gaun. Gaunnya dari apa kita enggak tahu. Bahkan 70 lapis gaunnya. Banyak sekali. Sudah dipakai gaun tersebut 70 lapis, masih kelihatan putihnya di balik gaun tersebut. Gimana antum tidak semangat membuka gaunnya? Sementara kelihatan dalamnya. Artinya luar biasa. Orang memandang begitu, dia sudah bahagia. Belum dia mencicipi kenikmatan tersebut, belum dia rasakan buah-buahan tersebut, dia sudah bahagia. Memandang berbagai macam kenikmatan, luas kerajaan yang Allah berikan kepada dia, indahnya istana yang Allah sediakan bagi dia, dia sudah bahagia sambil memandang di atas dipan-dipannya. Ini kebahagiaan yang pertama. Pandangan kedua yang buat dia bahagia, dia memandang saudara-saudaranya yang masuk juga dalam surga. Kita bahagia tatkala kita bertemu dengan orang tua kita dalam surga, bertemu dengan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Jannatu adn, surga-surga yang kekal yang mereka masuk, yadkhulunaha. Wa man salaha min abaihim, dan orang tua mereka yang saleh. Wa azwajihim, istri-istri mereka yang salehah atau suami-suami mereka yang saleh. Wa dhurriyyatihim, dan anak-anak mereka yang saleh. Kita saja di dunia sering kita bilang, istriku semoga kita berkumpul berdua di akhirat kelak. Kita ingin berkumpul dengan istri kita apa? Di surga. Jangan seperti tadi ya, saya tidak mau kumpul sama kamu. Sampai-sampai sebagian sahabat seperti itu. Bukankah dalam hadis disebutkan seorang wanita akan bersama suaminya yang terakhir di dunia? Seorang wanita akan bergandengan dengan di surga dengan suaminya yang terakhir di dunia. Oleh karenanya istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi. Istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena istri-istri Nabi adalah istri-istri Nabi di dunia dan juga istri-istri Nabi di mana? Di akhirat. Oleh karenanya kalau tidak salah dalam hadis Ummu Darda dilamar oleh Muawiyah kalau tidak salah. Dilamar untuk dinikahi setelah meninggalnya Abu Darda. Ummu Darda tidak mau. Dia mengatakan, Abu Darda telah menyampaikan hadis kepadaku bahwasanya seorang wanita bersama suaminya yang terakhir dan saya tidak mau lepas dari siapa? Abu Darda. Dia ingin di surga bersama suaminya Abu Darda. Bagaimana tidak kita bahagia ternyata di surga kita ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan anak-anak kita setelah lama berpisah, dipisahkan dengan kematian, dengan jarak yang begitu jauh, dipisahkan dengan alam barzakh. Kemudian tiba-tiba kita bertemu dengan orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Kita lihat mereka, bagaimana tidak kita bahagia. Di antara pemandangan yang bahagia, yang membahagiakan orang penghuni surga adalah memandang teman-teman yang masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Mereka saling bersaudara dan berhadapan-hadapan. Kita bahagia melihat teman-teman kita masuk surga. Ya ikhwan, kita saja di dunia, teman-teman pengajian misalnya kita ngaji bareng-bareng gini. Tahu-tahu kita umrah ketemu di Mekah. Masya Allah kamu umrah. Apalagi sudah lama tidak ketemu. Bukannya kamu dulu minum bir, kok sekarang mau umrah? Kamu kan dulu nakal kok. Artinya bahagia kita. Teman-teman pengajian ketemu di Madinah, ketemu di Mekah, bahagia. Apalagi ketemu di surga. Tahu-tahu gandeng bidadari ketemu. Kita bahagia sekali ketemu dengan teman-teman. Kita bisa rasakan bagaimana pemandangan yang bahagia tatkala melihat saudara-saudara kita juga masuk surga, teman-teman kita juga masuk surga. Di antara pandangan yang bahagiakan mereka adalah Allah membuat penghuni surga terkadang melihat siksaan penghuni neraka jahanam. Ya ikhwan, kita tahu penghuni neraka jahanam disiksa dengan siksaan yang pedih. Siksaan fisik maupun siksaan batin. Siksaan fisik seperti tadi saya sebutkan, dibakar luar dalam mereka, setiap kulit-kulit mereka hangus, Allah munculkan kulit-kulit yang baru, liyadzuqul adzab, agar mereka terus merasakan azab. Mereka juga disiksa batin. Di antara siksaan batin dirasakan oleh penghuni neraka jahanam, mereka melihat penghuni surga berlezat-lezatan dengan kenikmatan yang dirasakan oleh mereka. Terjadi dialog antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga berkata kepada penghuni neraka jahanam, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Kami dahulu tidak beri makan kepada fakir miskin. Kami dulu pelit, makanya tidak beri makan kepada fakir miskin. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, wa nada ashabul jannati ashaban nar wa nada ashabun nari ashabal jannah. Terjadi dialog. Penghuni surga memanggil penghuni neraka. Penghuni neraka memanggil penghuni surga. Di antara siksaan batin yang Allah berikan kepada penghuni neraka jahanam,
Mereka melihat penghuni surga makan makanan yang lezat-lezat. Allah berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin." Penghuni neraka berkata, "Wahai penghuni surga, berikanlah makanan yang Allah berikan kepada kalian, berikanlah minuman yang Allah berikan kepada kalian." Mereka tersiksa, sementara mereka apa makanan mereka? Minuman mereka mengerikan. Mereka makan zakum, buah zakum, ta'amul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum ayyuhadh dhalunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim." Selanjutnya kalian wahai orang-orang yang sesat, kalian makan dari buah zakum, buah yang sangat tidak enak. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat al ahli dunya la afsada 'alaihi ma'aishahum." Seandainya ada satu tetes dari buah zakum yang menetes di dunia, akan merusak kehidupan penghuni bumi ini. Ibarat, saya sering mengibaratkan, kalau kita di rumah kita ternyata ada bangkai tikus. Ada bangkai tikus, tentu baunya sangat busuk. Seorang tatkala makan di rumahnya bau bangkai tikus tidak lezat. Seorang tatkala minum, mau tidur juga tidak enak. Mau berhubungan dengan istri juga bau apa? Bangkai tikus. Kehidupan tidak menyenangkan. Kenapa ada bau bangkai tikus? Demikianlah gambaran satu tetes dari buah zakum. Kalau turun di dunia ini, yang begitu luasnya bumi ini, gara-gara satu tetes dari zakum ini akan membuat bau yang tidak enak, bau yang busuk, yang membuat penghuni bumi tidak enak hidup mereka. Bagaimana kalau buahnya yang dimakan? Bukan cuma tetesan, bukan getahnya yang dimakan, tapi buahnya sekaligus dimakan. Ini gambaran buah yang paling tidak enak dimakan oleh penghuni neraka jahanam. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Di antaranya adalah dhari', makanan mereka ada zakum, ada dhari'. Dhari' adalah buah kalau dikenal oleh orang-orang Hijaz, yaitu buah yang berduri yang tidak disukai oleh hewan-hewan. Kalau dimakan buah tersebut oleh onta tersebut akan kurus dan sakit. Itu dijadikan makanan. Dhari' di dunia tidak sama dengan dhari' di akhirat. Dijadikan makanan bagi penghuni neraka jahanam. Inna ladaina ankala wa jahiman wa ta'aman dha ghussatin. Sungguhnya kami memiliki siksaan dan api neraka kepada penghuni neraka jahanam, wa ta'aman dha ghussah, dan makanan yang nyantol di leher mereka. Jadi mereka makan makanan yang berduri, nyantol di kerongkongan mereka, tersiksa mereka. Namun para penghuni neraka jahanam harus makan. Sebagian ulama menyatakan karena mereka tatkala di padang mahsyar menunggu dengan ribuan tahun, mereka kelaparan dan kehausan. Sehingga tatkala mereka masuk dalam neraka jahanam, mereka kelaparan dan mereka harus makan. Sementara makanan yang mereka makan sangat mengerikan, mereka tetap harus menelannya. Ibarat orang sudah kecanduan, tidak mungkin terlepas dari candu tersebut. Meskipun akibatnya fatal, dia tetap makan. Setelah mereka makan, mereka kehausan. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Tatkala mereka minta minum, maka Allah berikan kepada mereka air minum yang membakar wajah-wajah mereka. Sebelum diminum, wajah mereka sudah terbakar, apalagi dimasukkan dalam perut mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Mereka diberi minum dengan minuman yang sangat panas, maka mencabik-cabik usus-usus mereka. Belum mereka minum dari nanah, dari kotoran air yang keluar dari kemaluan-kemaluan para penghuni neraka jahanam, ya, itu dijadikan minuman bagi mereka. Sementara mereka disiksa, mereka melihat penghuni surga makan dengan makanan yang lezat. Ini siksaan batin. Dan mereka minta, "Wahai penghuni surga, berikanlah sedikit makananmu." Kata penghuni surga, "Allah haramkan bagi kalian." Ini tersiksa. Ini cara Allah membuat mereka tersiksa. Di antara siksaan batin yang mereka rasakan, mereka melihat sesembahan-sembahan mereka juga disiksa dalam neraka jahanam. Iblis yang mereka ikuti disiksa dalam neraka jahanam. Fir'aun yang diikuti oleh para pengikutnya disiksa dalam neraka jahanam. Penyembah matahari dan bulan akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Mereka tersiksa. Oh, ternyata Tuhan kita juga disiksa dalam neraka jahanam atau dimasukkan dalam neraka jahanam. Di antara siksaan batin yang mereka rasakan, mereka minta untuk diringankan. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak dalam neraka jahanam, minta untuk dikembalikan. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami agar kami bisa beramal saleh. Penyesalan. Allah bilang tidak ada. Siksaan batin. Mereka mengatakan yukhaffif anna yauman minal adzab. Mereka mengatakan kepada penghuni neraka jahanam, mintalah kepada Allah agar mengurangi siksaan kami meskipun hanya sehari, tidak ada keringanan.
Bahkan kata Allah, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ini ayat yang paling ditakuti, yang paling mengerikan, kata kalau tidak salah perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Ayat ini, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, ini ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam. Tatkala mereka minta keringanan, kata Allah, rasakanlah dan kami tidak akan menambah bagi kalian. Bukan menambah keringanan, kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab. Jadi azab yang mereka rasakan tidak statis, tidak itu-itu saja, tapi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus demikian, azab mereka terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin dimatikan. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah agar kami dimatikan. Mereka tidak kuat. Kata malaikat Malik, kalian akan abadi di neraka jahanam. Sampai-sampai mereka disiksa dengan begitu hebatnya. Terbetik dalam otak mereka, yang penting saya selamat meskipun anak saya, istri saya, orang sekampung saya, satu dunia masuk neraka, yang penting saya selamat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha. Seorang mujrim tatkala itu berangan-angan kalau dia bisa menebus azab, dia bisa menebus azabnya dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan kabilahnya. Semua masuk neraka tidak apa-apa. Yang penting saya selamat. Tidak mungkin angan-angan tersebut terkabulkan, kata Allah. Kalla, tidak mungkin. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala penghuni surga melihat siksaan sebagaimana disebutkan dalam ayat, terkadang mereka melihat penghuni neraka jahanam disiksa, maka mereka akan bahagia. Kenapa? Allah telah menyelamatkan mereka dari siksaan tersebut. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu ucapan para penghuni surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami. Kalau bukan hidayah dari Allah, kami akan apa? Tersesat. Dan di antara pemandangan yang membuat mereka bahagia, inilah puncak daripada kenikmatan, adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, ihsan, bagi mereka al-husna. Al-husna adalah surga. Kemudian kata Allah wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan tersebut berdasarkan tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh banyak sahabat, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Aku mohon kepada engkau kelezatan memandang wajahmu yang mulia, ya Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya tentang pesona kenikmatan akhirat, yang tentunya kita berharap setelah kita mendengarkan tentang kenikmatan akhirat, kita jangan terpedaya dengan kenikmatan dunia. Oleh kerana barang siapa ingin merasakan khamr di surga, maka jangan dia minum khamr di dunia. Barang siapa yang ingin mendapatkan bidadari di surga, maka jaga kemaluannya, tundukkan pandangannya. Bangunlah untuk sholat malam, lawan rasa kantuk, maka dia akan merasakan, ya, dan itu adalah mahar untuk melamar para bidadari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan berlomba-lomba. Kenapa? Sebagian ahli tafsir atau banyak ahli tafsir menyebutkan orang mukmin juga akan menyesal pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkaru al-insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka tatkala ditampakkan neraka jahanam, ya, yauma idzi yatadzakkaru al-insan wa anna lahu dzikra, maka tatkala itu seluruh manusia akan ingat apa yang telah dia lakukan dan tidak ada faedah ingatnya dia tersebut. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka seorang manusia akan berkata, aduhai seandainya saya dahulu beramal di dunia, li hayati fil akhirah, demi kehidupanku di akhirat. Ucapan ini diucapkan oleh orang kafir, oleh pelaku maksiat, dan juga orang mukmin. Orang kafir menyesal, kenapa dulu di dunia saya tidak beriman? Pelaku maksiat menyesal, kenapa dulu saya tidak taat kepada Allah? Orang mukmin juga menyesal, kenapa dahulu kurang ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia menyesal. Menyesal kenapa dulu sedikitnya cuma sedikit. Menyesal dulu kenapa kurang baik sama istri dan anak-anak. Seorang wanita menyesal kenapa dahulu kurang berbakti kepada suaminya. Seorang menyesal kenapa dahulu kurang baktinya kepada kedua orang tuanya. Menyesal kenapa dahulu solat malamnya cuma sedikit. Kenapa dulu kurang puasa sunnahnya. Semuanya menyesal, dia menyesal.
Karena Allah Maha Adil. Semakin banyak amalan seorang akan beda surganya. Surga bertingkat-tingkat. Sebagaimana neraka bertingkat-tingkat, surga juga bertingkat-tingkat. Dan Allah tidak akan samakan antara orang yang tidak salat malam dengan salat malam. Beda. Antara orang yang pelit dengan orang yang rajin bersedekah tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, himbauan bagi diri saya sendiri dan juga para hadirin dan hadirat sebagaimana firman Allah, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan seperti ini kenikmatan surga, maka berlomba-lombalah. Berlomba-lombalah. Sekarang tempat berlomba, banyak amalan soleh, ya. Allah tidak akan memuliakan Anda dengan harta Anda, tidak. Tatkala kita di akhirat kelak, seluruh jabatan kita tinggalkan, rumah mewah kita tinggalkan, mobil mewah kita tinggalkan. Yang kita bawa cuma iman dan amal soleh. Barang siapa yang amalnya banyak, maka surganya pun akan berbeda dengan yang amalnya sedikit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya saya ingin tahu maghrib jam berapa? 35 ya, masih 15 menit ya. Ada yang berkata, kalau kita beribadah dengan mengharapkan surga dan takut neraka, maka itu tidak ikhlas karena Allah. Karena mereka berharap selain Allah semata. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Ini adalah perkataan yang batil menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ingat, kita memahami agama bukan dengan logika kita, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan perasaan kita, tapi dengan ilmu sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bagaimana para anbiya mereka minta surga. Mereka minta surga. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat cinta kepada Allah. Makanya tidak ada nabi yang diberi gelar kekasih Allah kecuali cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, "Inna Allaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih. Siapa yang lebih cinta kepada Allah daripada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Tidak ada, bahkan para nabi saja tidak, kecintaan mereka tidak sederajat dengan kecintaan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, sehingga cuma dua nabi ini yang diberi gelar dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka kekasih Allah, mereka minta surga. Nabi Ibrahim berkata, "Waj'alni min warathati jannatin na'im." Jadikanlah aku adalah pewaris surga. Dan doa Nabi sangat banyak. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan amalan yang mendekatkan aku kepada surga. Minta surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Allahumma ajirna minan nar. Terlalu banyak doa Nabi minta surga dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Apakah Nabi tidak cinta kepada Allah? Apakah Nabi tidak ikhlas? Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala ya sering mengiming-imingkan surga dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya tidak boleh berharap surga, maka Al-Quran itu kitab menyesatkan. Al-Quran menyebutkan tentang surga, carilah surga, inilah surga, ini bidadari, ini begini-begini. Ternyata tidak boleh berharap. Ya, ini kan menyesatkan namanya. Iya atau tidak? Kalau ternyata tidak boleh berharap surga, ini menyesatkan. Oleh saya katakan bahwasanya ikhlas bukan seperti yang Anda bayangkan. Wahai sebagaimana dalam pernyataan tersebut, barang siapa yang ingin surga takut sama akhirat berarti tidak ikhlas. Bukan begitu. Namanya tidak ikhlas adalah dia menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ceria misalnya, mengharapkan pujian manusia. Ini tidak, dia beribadah kepada Allah dan mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjanjikan. Allah yang menjanjikan. Maka dia beribadah kepada Allah ikhlas dan dia berharap janji sang kekasih. Apa tidak boleh? Tidak boleh misalnya seorang kekasih menjanjikan kepada kekasihnya, dia suka dengan kekasihnya dan juga berharap janji dari kekasih tersebut. Apa tidak boleh? Yang jelas saya katakan bahwasanya pernyataan seperti ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita memahami agama ini bukan dengan logika kita, bukan juga dengan perasaan kita, tetapi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari Ummahat. Bagaimana dengan akhwat? Apa kami juga punya kesempatan dapat pahala keutamaan dengan masjid seperti ikhwan? Ya. Akhwat
mereka dikhususkan ya. Rasulullah SAW mengatakan seperti salat 5 waktu misalnya, salat Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita yang ingin ke masjid. Akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid-masjid. Kenapa? Karena ada satu tinjauan yang dilihat, yaitu para wanita tatkala di rumah lebih astar bagi mereka, lebih tertutupi mereka. Mereka lebih terjaga. Oleh karenanya wanita-wanita yang ingin ke masjid pun tidak boleh berhias. Jangan sampai menarik perhatian para lelaki. Bahkan sebagian fuqaha menyebutkan wanita yang cantik tidak boleh ke masjid. Kalau pas-pasan tidak apa-apa. Sampai demikian, karena cantik, ya, kalau terbuka wajahnya khawatir menggoda. Dia tidak beringin menggoda, tapi yang lain tergoda. Ya kalau cantik pasti menggoda. Oleh karenanya para akhwat-akhwat dan ibu-ibu yang cantik berusaha jangan sampai berhias, ya, jangan sampai menggoda para lelaki. Namun dibolehkan mereka ke masjid. Toh para sahabat juga mereka ke masjid. Mereka salat apa? Sebagian mereka salat berjamaah di masjid, sebagian mereka mendengarkan wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak mengapa para wanita di masjid, akan tapi di rumah lebih afdal. Lebih afdal. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah punya fatwa, saya pernah baca, tentang bagaimana salat isyraq. Salat isyraq ini kiriman dari akhwat kan? Salat isyraq sulit dilakukan oleh wanita, dilakukan oleh para lelaki. Lelaki habis salat subuh di masjid, berdiam di musallanya, berzikir kepada Allah sampai matahari terbit dengan jarak kira-kira 1/4 jam setelah terbit, kemudian salat 2 rakaat maka dapat pahala umrah. Bagaimana dengan perempuan? Ini sulit dilakukan oleh wanita. Syekh bin Baz berfatwa, kalau wanita pun demikian salat subuh, artinya tidak ada kegiatan dia, kemudian dia diam di tempat salat subuhnya, dia baca Quran meskipun di masjid, meskipun di rumahnya. Dia baca Quran sampai waktu syuruk, kemudian dia salat, semoga dia juga mendapatkan seperti apa? Lelaki. Artinya apa? Artinya ibadah wanita di rumah lebih afdal, kecuali kalau ada keperluan di masjid, misalnya ikut pengajian, maka ada tinjauan maslahat yang lain. Tinjauan maslahat apa yang lain? Contohnya seorang wanita misalnya dia salat tarawih di rumah sendiri. Dia cuma hafal misalnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 15 menit salat 11 rakaat selesai. Dia pingin sholat lama-lama di masjid, ternyata imam di masjid misalnya sehari setengah juz. Kalau niatnya demikian, maka insya Allah tidak mengapa, tidak dilarang dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar Nabi Adam alaihissalam menikahi ibu Hawa dengan mahar bacaan solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waduh, saya tidak tahu ya. Apakah maharnya solawat? Sedangkan dalam syariat kita, mahar Al-Quran saja, ya, dijelaskan oleh para ulama. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat dalam Sahih Bukhari, iltamis walau khataman min hadid. Tatkala ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi, Rasulullah SAW memandang wanita tersebut, Rasulullah SAW tidak tertarik. Kemudian Rasulullah SAW diam, wanita juga diam, bingung juga Rasulullah. Tiba-tiba ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kau tidak mau, buat saya saja. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan yang tersebut kepada sahabat tadi. Maka Rasulullah SAW nyuruh untuk nyari mahar. Nyari apa? Mahar. Maka dia tidak punya, disuruh Rasulullah SAW cari di rumahnya. Enggak ada di rumahnya harta. Bahkan baju dia cuma satu. Kalau dia lepaskan sarungnya buat mahar, dia pakai apa? Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Carilah meskipun cincin besi. Dia cari pun tidak dapat. Baru Rasulullah SAW tanya, apa yang kau hafal? Maka dia menyebutkan dia punya hafalan Al-Quran. Saya lupa surat yang dihafalkan, disebutkan dalam sebagian riwayat. Kalau tidak salah, kalau hafalan saya tidak berkhianat, kalau tidak salah surat Al-Kautsar. Surat apa? Al-Kautsar atau surat yang lain. Intinya para ulama menakwilkan hadis ini bahwasanya lelaki ini menikah bukan dengan mahar baca Al-Quran, tetapi mahar mengajarkan sang wanita. Dan mengajarkan itu ada ujrahnya, ada apa? Ada bayarannya. Bayarannya itulah yang menjadi mahar bagi sang wanita. Oleh karenanya mahar itu harus berupa harta. Makanya tadi Rasulullah SAW mencari cincin besi. Rasulullah SAW menanyakan tentang sarungnya.
Bukan merupakan sunnah seorang menikah dengan baca Quran, tidak sunnah. Justru itu pilihan terakhir. Itu pun ditakwilkan oleh para sahabat, ditakwilkan oleh para ulama, maksudnya bukan baca Al-Qur'annya tetapi ujrat ta'limil Quran. Bayaran mahar yang menjadi mahar bagi wanita tersebut adalah upah dia tatkala diajarkan Al-Qur'an oleh sang lelaki. Upah ini bisa jadi mahar. Oleh karena kesalahan sebagian orang yang menikah dengan langsung baca Al-Qur'an. Kita bilang tidak disunahkan seperti ini. Saya pernah menghadiri pernikahan seorang, kemudian nikahnya dengan membaca Al-Fatihah dan terjemahannya. Ya, yang perempuan juga sudah tahu Al-Fatihah. Jadi apa yang mau diajarkan itu? Apalagi dengan solawat ya. Allah alam ya. Ini kalau ada dalilnya sih kita beriman. Kalau ada dalilnya, dalil yang sahih kita beriman. Tapi kalau nggak ada dalilnya, saya tidak tahu ini menikah dengan Siti Hawa dengan maharnya siapa, walinya siapa, saya nggak tahu. Apakah ada walinya? Apakah prosesnya seperti pernikahan kita? Ada mahar yang diberikan? Ya. Wallahu alam bisawab. Kalau nggak ada dalilnya, maka kita katakan ini riwayat dusta. Ini riwayat dusta kalau nggak ada dalilnya. Siapa yang meriwayatkan? Orang Indonesia. Kalau ada dalilnya kita terima. Dan saya berharap kalau ada berita-berita seperti ini, tolong dicek. Siapapun yang menyampaikan kita cek. Karena ini agama. Ini agama. Kalau hadis ini benar, ini menunjukkan keagungan salawat kepada Nabi. Namun kalau hadis ini palsu, terlalu banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keagungan salawat kepada Nabi. Coba cari di buku-buku yang menjelaskan tentang salawat kepada Nabi seperti kitab karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Jalul Afham kalau enggak salah judulnya. Ya, tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya udah. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah enggak tahu habis maghrib mau dilanjutkan atau selesai? Lanjut. Mau bidadari ya? Insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib. Wallahu taala bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.